baik. Baiklah, ini ada saya minta waktu beberapa menit ya untuk bercakap-cakap sebelum kita melaksanakan observasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tapi sebelumnya maaf Ibu Mas, nanti observasinya mau tanggal berapa dan hari apa ya? Observasinya besok hari Rabu tanggal 9. Tanggal 9 jam ke 1. Jadi dari mulai jam 7 ya. Mulai jam 7 di kelas apa? Di kelas 10 kuliner 1. Baik, berarti untuk observasinya berarti Bu Imas akan melaksanakannya pada hari Rabu tanggal 9 di kelas 10 kuliner 1 dimulai dari jam 7 ya. Nah, untuk observasinya pada materi pembelajaran materi ya. Kalau untuk tujuan pembelajarannya materi suatu iman itu seperti apa? Di sini kita pertama akan menganalisis perilaku siswa, terus nanti kita akan mengaplikasikan perilaku sebuah iman itu kepada siswa. Kasihkan perilaku itu dengan bagaimana gitu maksudnya? Jadi kita memberikan dulu ceramah pada anak-anak, jadi supaya materi tersebut tentang sobat itu diaplikasikan itu dengan penerapan alat uji yang harus diterapkan untuk sehari-hari dan untuk kedepannya oleh siswa tersebut. Baik, jadi untuk tujuan pembelajaran suatu iman itu adalah untuk menganalisis perilaku, kemudian yang kedua mengaplikasikan perilaku atau menerapkan akhlak teruji ya pada siswa. Kemudian ini area pengembangan yang hendak dicapai. Jadi apa saja yang akan dikembangkan ketika pembelajaran tersebut. Nanti insya Allah mungkin dari sikap kita akan melihat dulu bagaimana sikap dan karakter anak tersebut. Nanti kita yang tadinya awalnya biasanya mereka dari SMP ke sini mungkin agak kurang. Nah, insya Allah di SMK ini kita didik akan lebih baik lagi dan nanti diterapkan anak tersebut dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita terapkan itu di Suabul Iman. Jadi untuk perbaikan sikap mungkinnya untuk perbaikan sikap dari akhlak yang belum baik menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian selain aspek pengembangan pada sikap itu apa yang pembiasaan, jadi bukan hanya dianalisis mungkin ya, itu perilaku, tapi langsung untuk dilaksanakan. Selain itu mungkin ada lagi mungkin nanti kita akan dikelompokkan karena dengan sobat iman itu dengan anak ketujuhnya kita akan bagi 5 kelompok. Nah di sana mungkin kita terapkan di dalam 5 kelompok itu kita bagi ada seperti uji sopan, disiplin, tanggung jawab, toleransi, jujur. Oh iya, baik, jadi ini pengembangan yang hendak dicapainya mungkin ini dari sikap, kemudian pembiasaan atau praktik ya. Apakah itu juga memberikan materi-materi tentang perilaku bukan hanya itu, misalkan bukan hanya dilaksanakan tetapi ada materi-materi yang disampaikan ya. Kami menyampaikan materi kepada anak dan di materi itu memberi penerangan supaya anak bisa memahami dulu. Jadi kalau anak langsung diberikan tugas kayak gini
karena kebanyakan anak mungkin belum paham, jadi kami memberikan materi yang lalu dijelaskan. Jadi lengkap ya, mungkin area pengembangannya mulai dari sikap, kemudian juga prakteknya berupa perilaku dan juga penyampaian materinya. Tetapi mungkin di dalam penguatannya atau yang khusus untuk dikembangkannya itu adalah pada kebiasaannya. Ya. Nah kemudian ini strategi yang akan dicapai atau yang akan dilaksanakan oleh ibu ketika melakukan pembelajaran itu. Tadi sudah disinggung ya bahwa pertama akan melakukan ceramah, kemudian juga akan mengelompokkan. Bisa dijelaskan lebih lanjut. Nah mungkin di sini kita akan diskusi tentang materi suatu iman dengan semua anak di kelas dengan 5 kelompok itu. Nanti bagaimana si anak itu bisa membiasakan ada penerapan ya emang itu sholat itu kewajiban, berita Allah wajib, tapi bukannya emang harus dengan ikhlas. Kebetulan itu pas ngejar juga yang ngomong gitu, tapi bukannya ada pengisian itu di barcode ya, jadi supaya anak itu lebih istilahnya disiplin lagi, karena mungkin anak biasanya harus diingatkan. Jadi isi link itu mungkin tentang kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Isi link tentang kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Jadi bukan berarti untuk menilai, mungkin ya bukan untuk menilai ibadah, tetapi untuk melakukan kebiasaan. Sehingga ketika sudah terbiasa, malah pula misalnya akan jadi biasa. Itu mungkin ya tujuan untuk mengisi link tersebut. Baiklah Ibu, mungkin ini cukup sampai di sini pertanyaannya sampai strategi yang akan dilaksanakan. Semoga silakan Ibu mungkin besok untuk melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa, dan saya akan observasi di kelas. Mudah-mudahan kegiatan itu bisa terlaksana dengan lancar dan bisa terlaksana sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Satu mohon terima kasih dari Mas atas kesempatannya sudah memberikan waktu untuk melakukan bincang-bincang gitu ya, melaksanakan kegiatan kami. Satu mohon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Aulia, ya, Azka, ya, Cahaya, Hadir. Fajrina, Hadir. ya, Pania, Hadir. Jajia, Hadir. Hadir, Insa, ada ya, Irti, Hadir. ya, Tiga, Hadir. ya, Kaisa, Isria, Kansa, Hadir. Diana, Hadir. Marisa, Maila, Hadir. Meka, ya, Meisa, Hadir. Muhammad Fadila, ada Izin. ya? Muhammad Lutfan, ada. Muhammad Ridho, Hadir Bu. ya. Nail Minanti, Najla, Hadir. Nisa, Hadir. Raisa, Hadir. Resti, Hadir. Lola, Hadir. Sabira, Hadir. ya. Sylvia, Hadir. Sri Ayu, Hadir. Sri Dinda, Hadir. Isa, Hadir. Verda. Hadir. Udah ya. Alhamdulillah ya. Yang sakit teman kita Agisna ya. Ya. Kalau Fadla izin ya. Nah, belum belajar, mari kita doakan ya bagi yang sakit, teman kita atau keluarga kita, ibu bapak kita, semoga dicepat disembuhkan ya. Dan bagi kita juga kalau yang lagi agak tidak enak badan, sakit, semoga kita juga cepat sembuh ya. Amin. Nah, untuk selanjutnya, untuk melanjutkan materi yang kemarin kita membahas apa? Tentang Sifat-sifat. nah, sifat-sifat atau karakter sifat
baik. Nah, kemarin kita udah dibagi kelompok. Nah, sekarang mari kita lanjutkan lagi di sifat-sifat ini. Kemarin Ibu udah bahas sedikit ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita akan menerapkan sikap yang baik itu, yaitu kita terapkan dengan sifat yang 5. 1, tanggung jawab. Kedua, Toleransi, disiplin, sopan, jujur. Nah, yang 5 itu harus ditanamkan di hati. Baik. Kemarin udah dibagi kelompok. Bukan kelompok itu yang kalian harus, Bu, saya mah jujur, akan menerapkan jujur. Tidak ya. Jadi seperti ini contoh. Kamu apa kelompoknya kemarin? Toleransi. Kamu toleransi, bukannya saya harus toleransi. Tidak ya. Tapi tetap harus mengisi apa? Semuanya tentang kedisiplinan, sopan santun, tanggung jawab, dan harus diterapkan di pribadi. Itu ya. Jadi di sini kita akan menerapkan sifat yang 5 itu. Di sifat yang 5 itu kita akan merubah kebiasaan jelek kita atau karakter diri kita yang biasanya kemarin kurang bagus, kurang baik, sekarang akan kita terapkan lebih baik. Nah, dari mulai hari Senin kemarin kita sudah menerapkan. Apakah kalian sudah menerapkannya? Sudah. Alhamdulillah ya. Nah, di sini mungkin sebelum Ibu melanjutkannya, ingin tahu. Di sini kita akan membahas jujur. Ya. Nah, apa yang kamu ketahui tentang jujur? Ada yang bisa? Ya, apa kamu jujur? Jujur adalah suatu perkataan yang benar adanya yang dibuat-buat maupun perbuatan yang dilakukan. Betul kan? Betul. Jujur. Jadi kita itu tidak menambah atau tidak mengurangi perkataan, ya. Apa adanya. Kalau kesiangan, ya kesiangan. Kalau terlambat, ya terlambat. Kalau kemarin tidak melakukan sholat duhur, lupa malah makan atau jajan karena penuh, sampai mau sholat gak ada temen, akhirnya nggak sholat. Nah, kalau ditanya harus jujur, ya, tidak melakukan ibadah sholat duhur karena tidak ada teman atau ketinggalan atau apa, itu jujur, ya. Nah, banyak contoh jujur dalam apa aja? Tidak, jujur itu pun terbagi ya. Ada jujur dalam perkataan, perbuatan. Belah ini jujur dalam perkataan. Contoh, kamu kemarin bersih enggak? Oh, jawab. Bersih. Padahal enggak. Di mulut iya saya bersih, tapi tidak melaksanakan karena takut. Kata ibu, kalau tidak melaksanakan kita akan ada sanksi. Nah, jadi mulut mengatakan iya, tapi hati Mengatakan tidak. Terus gini, berarti itu dosanya sama siapa? Diri sendiri dan sama apalagi kalau sholat. Nah, udah sholat dulu? Belum, ya belum, karena belum melakukan. Nah, udah sholat maghrib? Udah Bu, tadi. Padahal belum. Sabab takut dimarahin. Waktu ya lihat kesana kemari, pas mamahnya di kamar, langsung buru-buru ke toilet ambil air, buru sholat. Ditanyanya tadi udah sholat tapi belum. Dosa enggak? Dosa. Bohongin diri sendiri dan orang Lain. orang tua, orang lain dan Allah. berarti bohong. 3. Ya. Nah, itu jujur ya. Jadi tolong mari kita semuanya
terapkan sifat yang baik itu ya, sifat baik jujur di dalam diri kita, di hati kita. Siap? Kita akan melaksanakan sifat jujur ya, insya Allah ya. Insya Allah kalau kita melaksanakannya ikhlas, ridho, kita tidak akan terbebani ya, tidak akan berat. Dan selanjutnya sifat yang kedua apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, di sini tanggung jawab dari mana? Dan oh ya, mau tanya dulu. Apa yang kalian ketahui tentang tanggung jawab? Ada yang bisa? Ya, apa? Muhammad. Tanggung jawab berarti melaksanakan tugas yang telah disepakati atau yang telah diatur bersama, dan juga tanggung jawab bisa melaksanakan konsekuensi yang telah diberikan apabila kita melakukan suatu kesalahan. Ada pepatah mengatakan berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, ya, plus. Nah, di sana ya harus tanggung jawab. Apakah kalian sudah bisa menanamkan jiwa tanggung jawab terhadap diri kita sendiri? Ada yang jawab belum ya? Nah, kalau yang belum, yuk mari kita bareng-bareng ya. Karena tanggung jawab itu adalah suatu apa? Tugas atau tindakan yang harus kita lakukan. Betul kan? Bukannya gini, kamu penanggung jawab atau apa? Sebagai ketua atau sebagai apa? Nah, di sini sekretaris tanggung jawabnya apa? Menyampaikan atau menginformasikan absen, siapa yang sakit atau apa. Nah, di sini juga KM tanggung jawabnya apa? Bertanggung jawab atas rekan-rekannya di itu, ya, tanggung jawab. Ya, mari kita tanamkan tanggung jawab itu ya. Nah, yang ketiga, sifat apa yang kita harus tanamkan di kita itu? Disiplin. Kayaknya kalau disiplin dari mulai masuk sekolah kita itu dari TK, kalau TK mah nggak usah disiplin ya, karena sambil lari-lari ke sana kemari belajar. Nah, diterapkan disiplin itu dari mulai SD. Sudah disiplin kan? Nah, apa yang harus kita disiplin untuk siswi? Disiplin Waktu. Yang pertama disiplin waktu. Kalau kita udah disiplin waktunya kita masuk sekolah ke sini pagi-pagi jadwal jam 7. Berarti kalau disiplin waktu kita sebelum jam 7 sudah ada di Sekolah. Itu tidak kesiangan kan? Tidak capek kan? Seandainya bawa bekal belum makan, bisa makan dulu sambil menunggu temannya, dan nanti jam 7 mulai belajar dimulaikan. Jadi kita juga tenang kan? Itu disiplin waktu. Yang kedua, disiplin apa? Pakaian. Harus belajar kepribadian kita juga. Waktunya disiplin. Ayo gue waktu yang disiplin. Ditulis disiplin ini, tapi tidak dijiwai disiplinnya. Yang penting asal sekolah, yang penting asal ngerjakan tugas. Berarti itu asal-asalan tetap. Jadi disiplinnya ya udah. Ayeuna ka sekolah, yang penting pakai baju. Enggak disiplin kan? Tapi kalau disiplin semuanya mengikuti pelaturan. Ada pelaturan yang dibuat oleh manusia dan oleh Allah. Kalau disiplin kita pelaturan oleh Allah. Disiplin sholat zuhur waktunya zuhur, asar waktunya Asar. maghrib juga waktunya Maghrib. Jadi jangan dilalaikan. Bu, kalau mau sholat udah lapar, ini istirahat dulu makan. Iya, kata ibu juga boleh ya. Kalau nanti kalian lapar boleh makan dulu, tapi yang sudah nggak lapar atau bisa melaksanakan sholat di masjid, kalian boleh sholatnya persatu ya, boleh karena penuh kan. Jadi boleh melakukan kalian sholat dulu, nanti yang sudah boleh istirahat, dan yang belumnya bisa melaksanakan sholat. Nah itu kan udah ada perjanjian kita ya.
Jadi kata pentingnya disiplin. Disiplin. Semuanya kita disiplin untuk sholat ke masjid. Kita disiplin sholat ke masjid. Dan dibiasakan kita untuk sholat berjamaah. Ya, ulang lagi. Tadi apa? Yang pertama, satu. Jujur. Yang kedua, Tanggung jawab. jawab. Yang ketiga, Disiplin. disiplin. Apa artinya disiplin? Apa? Disiplin contoh sikap atau perasaan yang perlu ditaati dan suatu yang harus kita tanggung jawabi seperti kayak tadi contohnya datang tepat waktu, terus memakai baju sesuai aturan sekolah. Ya, tuh ya. Nah, kalau disiplin kan sekarang semuanya pakaiannya apa? Batik, Kerudungnya putih, ada satu anak tudung mata koneng. Pasti akan jadi sorotan teman-temannya, betul nggak? Betul. Karena dia beda dari yang lain. Kalau kita semuanya seragam, tudung putih, putih kelihatannya cantik, seragam bajunya seragam semuanya, jadi kelihatannya Tapi Nah, yang keempat tadi di disiplin. Yang kelima, Yang ketiga, Toleransi. sekarang keempat. lupa. Satu tadi Jujur, tanggung jawab, disiplin, toleransi. Nah, kalian sering menegakkan toleransi? Sering. Nah, ya, menurut kalian, nah, di kelompok ini kalian kan sudah membahas istilah. Kalian kemarin sudah memberikan tanggung jawab. Jangan jadikan tanggung jawab itu sebagai beban, tapi sebagai sebuah kesempatan untuk maju. Mana tanggung jawab? Nah, di sini nanti tanggung jawab itu kalian bisa menggunakan atau bagaimana tanggung jawab itu. Jadi kayak macam ya nanti, jadi nanti kalian bisa ke depan ya. Satu orang nulis itu atau satu Ya mana orang yang juga satu orang yang dua kali. Ini kita kelompok. ya enggak maksudnya nulisnya teh bareng-bareng Nah. masing-masing. Satu, yang nulis satu, tapi semua dapatkan ide. Oh, jadi satu buku. Enam ide. Ya. Jadi bagaimana penguraiannya tentang ini dan jangan jadikan tanggung jawab itu sebagai bulan sebagai tapi intek yang apa tujuannya untuk jadinya itu dan bagaimana nanti harus mengarah ya. Sekarang aja langsung. Perwakilan nanti bisa juga gantian atau buat kolektif. Paham ya? Sekali lagi ya. Jadi yang ini tanggung jawab ya. Yang ini disiplin. Terus toleransi, jujur, jadi kalian kan sudah bikin jargon ya. Nah, di jargon itu kalian jadi istilahnya untuk menggali lagi jadi sifat itu apa gitu. Kalau toleransi kan agama melarang adanya perbedaan tentang perbedaan. Nah, itu kalian itu istilahnya dari lagi bikin jargon yang telah kamu buat itu apa penerangannya karena dengan itu apa yang ciri-cirinya terus yang harus kita tanamkan itu jadi seperti nanti bisa dipresentasikan dengan pembuatan jargon itu agak ya kan ya so mulai iya jadi makna
Mana lagi? Ini mah ini ya beli dari beda. Beli tapi ngedesain sendiri. Tapi desainnya buatan kamu sendiri gitu. Iya. Oh iya, kamu belum. Ini kelompok tanggung jawab. Ini kelompok apa? Mana pinnya? Mau Ibu Jum? Nggak pakai pin. Coba, itu jangan dipakainya di luar kerudungnya, jangan ketutup. Ya, di luar. Jadi ditempel di kerudung. Nah gitu kamu tempelnya di kerudung, pakai bros, dibrosin aja. Ini nggak pakai bu. Ini kan pin ya. Kalau pin mau dipakai bros aja biar kelihatan. Kan tadi bilang pakai bros aja gini. Iya di luar, jangan di dalam, kan jadi nggak kelihatan. Kan itu mah udah bagus, kamu sendiri yang bikinnya. Dari Kanpa. Ya nggak apa-apa, kan yang ngedesainnya kamu. Iya. Kanva juga kan itu. Nah, Iya. Sok di luar di bros. Kamu pakai nggak? Enggak. Kenapa? Belum diantarin. Itu apa di pos? Kenapa? Di pos satpam. Oh bisa gitu? Tadi ketinggalan. Itu di sini dipakainya di sini. Kalau kamu mau di ke atasin, nah ini teh di sini tempelin biar nggak terus-terusan diginian. Jadi ininya tempel di sini. Iya, biar kamu nggak terusan giginian, ininya di sini aja. Tuh kayak Bu Imas dibros ke, tuh Ibu gak dibros ke, kamu mau pakai pin. Nah gitu. Biar kamunya nggak terlalu banyak pekerjaan karena kerudung. Ini kelompok apa? Mana pinnya? Ini Bu. Ibu Jum. Siapa yang ngedesain? Sridin. Nah, gitu Kamu kan. yang desain? Di luar. Mana? Nah, itu kamu tempelin di kerudung aja, biar nggak ketutup. Bentar. Ini kelompok apa? Sopan. Mana pinnya? Kayaknya ada lope-lopenya ini. Lucu ya, love you. Lucu. Pakai di luar kerudung tak kayak gitu. Sopankah begitu? Ini mah di tah oknum. Itu di mana? Dipakai tiap hari ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok disiplin. Saya Sri Ayu Marasa Sandra. Saya Fani Hasna Putri. Saya Fadlina Dina Rahma. Saya Cahaya Kirani. Saya Sri Fauzia Sulaiman. Saya Kecil Yamilani. Di sini kami akan menjelaskan tentang disiplin. Disiplin adalah sikap dan tindakan seseorang dalam menjalankan aturan, norma, atau kewajiban secara konsisten dan penuh tanggung jawab. Contohnya disiplin di sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, mematuhi peraturan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, berpartisipasi baik, bersih dan rapi. Disiplin di kehidupan sehari-hari, menepati janji, menjaga kebersihan, mematuhi peraturan lalu lintas. Terus disiplin adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan menerapkan disiplin adalah meningkatkan produktivitas, membangun karakter yang kuat, mencapai tujuan hidup, menghindari konflik, dan juga mencapai kebahagiaan. Secara keseluruhan, tujuan menerapkan disiplin adalah untuk mencapai hidup yang lebih baik, baik secara pribadi maupun sosial. Disiplin adalah investasi yang bermanfaat untuk jangka panjang, sehingga penting untuk menerapkannya sejak dini dan terus meneruskan. Sekian
Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Disiplin tidak menjadi keberhasilan, tetapi tidak ada keberhasilan tanpa disiplin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Imas dan Pak Dede dan Pak Alun dari KCB. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan coaching pasca observasi yang telah dilaksanakan oleh Ibu Imas. Waktu itu Ibu mengajar di kelas 10 kuliner. Setelah melakukan pembelajaran di kelas pada waktu itu, Ibu, apakah kegiatan pembelajarannya itu sesuai dengan apa yang telah Ibu rencanakan? Alhamdulillah ya, selama mengajar di kelas 10 kuliah 1 dari pembelajaran mungkin sudah tersampaikan, sudah terlaksanakan. Cuma mungkin anak-anak itu kalau kita kasih ada yang mau bertanya atau ada yang ditanyakan, kadang selalu istilahnya mungkin nggak tahu malu atau gugup, kurang respon, dan sehingga kita harus memberikan stimulus dulu ya. Jadi ayo siapa yang mau bertanya, itu juga nggak akan diapa-apain gitu. Mungkin karena takut salah juga gitu. Jadi setelah kita dikasih pengertian tentang ayo mau bertanya gini-gini tentang apa yang barusan disampaikan, anak baru gitu. Jadi kalau kita ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan, jadi kadang anak selalu pada diam gitu. Jadi mungkin kalau tujuan pembelajaran gitu ya, itu sudah bisa tersampaikan di dalam tujuan pembelajarannya. Kemudian itu mungkin hanya hambatannya itu adalah apabila kurang aktif gitu ya, kurang aktif siswa di dalam pembelajaran. Berarti kalau jadi kurang kalau di segi mau bertanya, jadi anak itu mungkin harus kita dikasih pengarahan dulu. Ayo bertanya, kamu mau bertanya. Kalau ditanya, baru dia bertanya. Kalau tidak, ayo siapa yang mau bertanya. Jadi anak pada bingung gitu. Nah, menurut Ibu bagaimana caranya agar anak-anak itu bisa lebih aktif gitu selain dengan diberi stimulus, selain diberi kesempatan gitu ya, selain diberi kesempatan untuk bertanya gitu. Nah, jadi sekarang kalau dari lagi pembelajaran ya Bu, mungkin waktu ada observasi anak mungkin pendekatan. Jadi bila setelah lagi mengajar, kalau ada yang mau ditanyakan atau bertanya silakan. Karena kalau nanti takutnya salah mengartikan, kalian kan jadi bingung. Nah, setelah dikasih pendekatan gitu kan, kadang anak emang Bu kalau ditanya, Bu aku mau tanya, malu aku diketawain atau istilahnya dia itu gak pede gitu. Jadi kalau ya udah didekati nggak apa-apa. Jadi anggap kita itu keluarga, atau anggap kalian itu kalau mau bertanya di kelas itu gak ada siapa-siapa, kalian sendiri sama ibu. Dan akhirnya alhamdulillah dari semua pembelajaran yang sudah diberikan yang Sobat Iman itu ya Bu ya, yang tentang karakter, jadi alhamdulillah mereka bisa agak terbuka sekarang pertanyaan gitu. Dan ada baliknya. Sepertinya Ibu sudah bisa mengatasi hambatan-hambatan di dalam pembelajaran dengan cara pendekatan ya. Pendekatan kepada murid itu agar lebih dekat, agar seperti keluarga gitu ya, tidak merasa canggung. Dan selain itu mungkin selain dengan pendekatan kekeluargaan, apakah ada metode pembelajaran atau metode-metode yang bisa dilakukan gitu agar pembelajaran itu lebih aktif gitu. Metodenya bisa
Kalau yang kemarin itu menggunakan metode apa waktu untuk personal branding itu waktu membuat menyampaikan materi suatu iman. Metode pembelajaran dengan cara seperti apa gitu. Sebab waktu pasca observasi juga ibu kan mengatakan akan membuat kelompok, kemudian membuat yel-yel katanya ya, kemudian memberikan link juga kan. Seperti itu. Apakah semua rencana yang ibu buat di dalam rencana observasi itu sudah terlaksana? Alhamdulillah waktu kita bikin yel, Kemudian ibu berapa lama ibu akan melaksanakannya? Kalau penerapan sistem ini mungkin menerapkannya di semester ini ya Bu, mungkin satu semester atau di kelas 10 karena mungkin dan seterusnya, karena penerapan akhlak itu tidak bisa instan gitu ya, jadi harus bertahap karena mungkin anak tidak bisa langsung harus begini karena harus melalui proses. Insya Allah mungkin kalau penerapan ini berjalan, jadi anak cuma langsung pembiasaan, jadi udah terbiasakan. Kalau misalkan untuk mengukur gitu kan, untuk mengukur kalau misalkan terlalu panjang kan, kalau misalkan satu semester itu kalau mengukurnya itu bisa disebutkan hari gitu ya, atau waktu yang target atau gitu. Nah ya, kalau target mungkin kita menargetkan 40 hari ya Bu ya, target 40 hari, jadi anak itu harus bisa masuk ke sekolah ini. Yang saya istilahnya ampun ya, yang kemarin di observasi di kelas 10.2 target 40 hari, jadi anak harus bisa, insya Allah jadi kita terapkan bisa berubah dari penerapan yang baik sifat tahap dari mungkinnya sampai 40 hari mungkin belum ya, sekarang itu belum sampai 40 hari atau sudah? Udah. Oh begitu mungkin karena apakah sudah direview selama 40 hari ini itunya hasilnya begitu? Alhamdulillah Bu, kalau yang kebetulan kelas kuliner 1 ya sudah direview, dan alhamdulillah ada perkembangan, ada hasil, sudah dilihat, jadi anak itu sudah menerapkan gitu. Dari awal pertama masuk sampai sekarang ada signifikan, jadi perubahannya sangat alhamdulillah terlihat kalau kuliner 1. Alhamdulillah. Jadi mungkin ini pertemuan yang kedua ya, kita membicarakan mengenai materi suatu iman yang kemarin itu pasca observasi, para observasi, kemudian pasca observasinya. Apakah ibu membutuhkan lagi pertemuan lagi untuk membicarakan hasil, misalkan kita akan bertemu lagi nanti? Karena saya selalu membutuhkan spot dan istilahnya bagaimana kedepannya untuk istilahnya observasinya lebih baik lagi dan lebih istilahnya untuk siswa dan dari saya Ya nanti kita ketemu, mungkin ibu sudah melihat bagaimana progres gitu ya, progres anak-anak, apakah ada kemajuan atau tidak gitu ya. Nanti kita akan membicarakan lagi apakah mungkin harus ada tindak lanjut atau seperti apa ya. Mudah-mudahan program-program yang telah ibu laksanakan dengan cara seperti itu
akan menjadi solusi untuk mengaktifkan siswa di dalam pembelajaran dan juga untuk meningkatkan karakter mungkin ya, karena suatu iman ini merupakan implementasi keimanan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu Imas atas waktunya. Mungkin lain waktu kita akan bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.